Oke, pernah mikir nggak sih ada orang yang dia orangnya jenius banget ya, kreatif banget ya. Bisnisnya hebat, sukses karena dia jenius segala macam. Nah, gue ini orang yang sangat pengen tahu, pengen taunya tinggi. Jadi, ini orang jenius kenapa? Gue selalu bertanya kenapa. Kenapa nih orang jenius? Oke, IQ-nya tinggi, oke. Terus bagaimana nih dia menggunakan otaknya? Nah, ternyata semua itu ada di high order thinking. HOTS, S-nya sistem. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana kita berpikir seperti orang jenius. Ini bisa nggak dilatih? Bisa. IQ 80 bisa nggak bang? Bisa, yang penting dilatih. Meskipun ya lebih capek aja. Oke, kita bahas. Oke, perkenalkan. Yang belum kenal gue Andre Kokois. Gue seorang serialpreneur. Gue punya banyak bisnis di berbagai macam industri. Apakah tujuannya untuk bikin kaya? Ya ada, pengen ke sana, tapi lebih ke gue suka aja bikin banyak bisnis menarik, ada tantangan di situ. Oke, kira-kira seperti itu perkenalan dari gue. Follow IG gue dan lain-lain untuk dapetin informasi yang berbeda. Oke, bagaimana cara orang jenius itu berpikir? Oke ya, di video sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton dulu. Jadi di situ cara berpikir manusia itu dibagi menjadi 6 ya. 6 cara berpikir. Ya, pertama itu remember, terus understanding, memahami, terus apply, lu udah nyoba, terus di sini lu analisa, terus lu evaluasi, terus lu creating. Nah, yang gua gambar di sini inilah cara orang jenius. Orang jenius itu berpikir di 3 ini. Mereka suka menganalisa, mereka suka mengevaluasi, dan mereka mencoba hipotesa baru, menciptakan hipotesa baru atau solusi baru. Itulah orang jenius lakukan. Lalu pertanyaannya, bang, gue IQ-nya cuma 80 bang, bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi sering panas aja, otaknya panas, capek gitu. Karena IQ itu sebetulnya betul, IQ tinggi rata-rata gray matter orang yang IQ tinggi itu besar. Gray matter itu area abu-abu yang mengelilingi otak gitu ya. Gray matternya besar. Kalau kecil ya nggak masalah. Kayak contoh gini, IQ gede itu ibarat kata kayak mesin mobil, cc-nya gede. Ya, emang itu menjadi privilege orang yang misalnya lu pakai Ninja 250 cc sama gua misalnya pakai NMAX gitu ya. NMAX 150 ya. Ninja lebih gede, cc-nya 250 gitu loh. Tapi kalau Ninja itu cara berpikirnya atau mengendarainya orangnya blow on, gue pakai NMAX bisa menang. Kalau cara berpikir gue seperti Rossi misalnya cara mengendarainya. Kebayang ya? Jadi cara berpikir otak itu sama kayak kita skill apapun gitu loh. Kayak misalnya gitar yang paling bagus pun kalau yang makainya kagak bisa main, ya jelek juga. Tapi gitar murah kalau yang makainya jago kayak Sung Ha Jung misalnya atau Alip Ba Ta, ya enak dengarnya. Sama cara berpikir itu seperti itu. Nggak terlepas spek otak lu itu IQ-nya tinggi atau rendah. Kayak gue nggak jenius banget. Gue cuma IQ cuma 135 gitu loh. Tapi gue mau memaksimalkan cara berpikir semaksimal mungkin. Oke, biar nggak kelamaan kita bahas di analisa. Ya. Analisa itu apa? Nah, ini adalah analisa itu tahap yang paling capek. Analisa dan evaluasi ini capek banget. Kenapa? Karena banyak memakan energi, menguras energi. Jadi ketika menganalisa, ini yang paling aktif itu adalah otak lu di depan nih. Prefrontal cortex. Lu mencoba menganalisa, ini kayak gimana ya segala macam ya. Yang ini jelek nih, ini bagus nih gitu. Ini efeknya ke arah situ nih. Lu akan mengkonekkan prefrontal cortex lu dengan hipokampus. Gitu. Hipokampus itu adalah area otak yang tersimpannya banyak ingatan, memori lu di situ, gitu ya. Jadi lu konekin tuh. Nah, itu yang terjadi ketika menganalisa. Dan orang jenius itu sangat terbiasa menganalisa gitu. Nah, contoh misalnya menganalisa kayak misalnya lu mau buka sebuah bisnis atau coffee gitu ya, coffee shop gitu ya. Lu kan harus menganalisa. Di daerah sini seberapa banyak nih orang yang buka kopi gitu. Terus target marketnya sebanyak apa? Terus kopi seperti apa yang mereka sukai. Dan lu akan korelasi dengan pengalaman lu atau informasi yang ada di otak lu gitu loh. Makanya kenapa ketika lu semakin banyak belajar, pengetahuan lu luas, lu punya pondasi yang besar untuk bahan berpikir.
Makanya di video sebelumnya gue mengingatkan kenapa mengingat atau belajar mengingat itu penting. Karena itu menjadi dasar adonan untuk kita berpikir ke atasnya. Oke, sampai sini kebayang ya? Sampai situ. Jadi ketika menganalisa, kita harus terbiasa menganalisa. Karena banyak tim gua itu mereka nggak nyampe di level sini. Hanya sedikit di level analisa. Mereka cuma paling banyak sampai di level apply. Begini ya, oke. Kartes selesai. Kartes selesai gitu. Mereka jarang menganalisa, oh ini bagus, oh ini winning videonya, oh ini view-nya banyak, oh ini omsetnya gede produk ini. Jarang. Ada beberapa di level leader, tapi itu pun juga masih cupu di mata gua. Oke, itu analisa. Baru level berikutnya adalah mengevaluasi, evaluate. Ya, evaluate ini penting karena kita memberikan penilaian baik buruknya sebetulnya. Jadi kalau menganalisa kita belum, tadi gue ngomong udah bilang bagus apa enggak, belum. Di level evaluasi ini kita memberikan penilaian. Jadi bukan cuma konekin doang nih, tapi ada experience-nya. Oh ini bagus, oh ini jelek gitu loh. Jadi ada koneksinya. Kalau tadi kan analisa itu di prefrontal cortex sama connect ke hippocampus. Tapi kalau di evaluasi ini ada connect lagi di ventromedial. Prefrontal cortex masih di prefrontal cortex sih, tapi bagian penilaian gitu loh. Langsung dikonekkan juga dengan anterior cingulate cortex. Itu yang memberikan alarm bahaya atau enggak gitu sebelum sampai ke amigdala gitu loh. Kira-kira gitu yang terjadi di otak. Jadi evaluasi itu penting gitu ya. Jadi kenapa? Karena sebelum kita menciptakan sebuah statement, tesis atau teori atau hipotesis, itu ya prosesnya seperti ini. Kita menganalisa coffee shop, oke, seperti ini segala macam. Terus kita mengevaluasi lagi, bagus nggak sih kalau misalnya kita membuat coffee shop di sini dengan brand ini? Oh ternyata bagus nih dan lain-lain. Akhirnya kita membuka coffee shop sampai di level atas creating. Ya, jadi seperti itu. Ini yang orang-orang jenius itu, orang-orang sukses itu, mereka terbiasa berpikir di sini. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kayak live ya jadinya. Karena gue lebih sering kalau discuss ya. Jadi ketika gue banyak bikin workshop pun tentang properti, gue spesifikin properti itu gue di kreativitasnya. Gue spesifikin di situ dan gue sharing materi itu juga ya udah cuma baca doang gitu kan. Gue lebih suka di challenge langsung pertanyaan begini gitu loh. Karena korelasinya apalah cara berpikir gue extrovert thinking ya. TE, thinking extrovert kalau dari Jung. Nah itu kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena gue udah ada dasar remember yang kuat nih gitu loh. Ada banyak data yang gue pahami. Jadi ketika ini bisa aja gue pakai data di sini untuk bahas tentang coffee shop nih gitu loh. Misalnya kan bahas misal kopi. Ya, di sini misalnya gue ada pengetahuan tentang AI gitu ya. Nah dari sini gue bisa pakai padukan cara berpikir ini kopi yang gue bisa menciptakan coffee shop yang menu by AI custom by konsumen. Jadi konsumen tinggal kasih tahu gue sukanya ini segala macam. Nanti gue bisa bikinin kopi banyak nih biji-bijinya gitu kan. Konsumen tahu nge-prompt, nanti si AI-nya keluarin, oh ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, airnya berapa persen gitu, di mix jadi. Bisa kan? Karena apa? Karena gue punya knowledge tentang kopi dan gue punya knowledge tentang AI. Gue remember understanding ya, sampai di level understanding, bahkan apply tentang kopi. Gue juga level apply sampai di AI. Akhirnya bisa mensintesa, menciptakan, creating sesuatu hal yang baru. Nah itu orang-orang jenius seperti itu. That's why kenapa orang jenius itu suka belajar, karena mereka nagih gitu loh. Gue udah creating something nih gitu. Akhirnya ketika lu creating something, di otak lu itu keluar neurotransmitter yang namanya dopamin. Ya, yang di video sebelumnya yang gue jelasin. Karena mekanisme dopamin itu pada dasarnya diciptakan untuk ini. Untuk kita menciptakan sesuatu yang hebat. Bukan nge-scroll TikTok, Instagram, short video. Bukan itu. Tujuannya untuk menciptakan lu achieve something. Itu dopamin. Akhirnya lu nagih. Bayangin sampai sini ya. Jadi gunakan berpikir ini untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang menghasilkan. Khususnya menghasilkan uang. Dan di musim ini, season ini gue lagi belajar tentang financial. Khususnya Bitcoin, saham, mata uang. Kira-kira seperti itu yang gue pelajari.
Nanti gue akan sharing-sharing juga mungkin ke depan ya, mungkin izin dulu. Emang channel ini ngebahas tentang kreativitas, leadership, sama pemikiran gitu. Mungkin boleh nggak ya kalau misalnya gue ngebahas apa yang gue pelajari dan gue langsung sharing di video. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi gue bikin video tentang finance bukan berarti gue paling expert di finance. Enggak. Itu biarkan menjadi sebuah histori gue, proses gue belajar. Mungkin nanti 5 tahun ke depan gue ngeliat video gue sendiri, oh pemahaman gue tentang Bitcoin waktu itu begitu ya gitu loh. Nangkep ya sini ya. Kira-kira seperti itu. Videonya cukup biar gak kepanjangan. Tapi 6 cara berpikir ini atau level berpikir ini lo harus kuasai banget. Khususnya di 3 level paling atas. High order thinking system. Oke, see you, bye-bye.